Halo, perkenalkan nama saya Yop Ade Putra Sawaki dari program studi pendidikan biologi STKIP Negeri Papua kelas Waropen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika pada tumbuhan jagung. Berikut pengaruh rekayasa genetika pada produktivitas tanaman jagung atau siamais transgenik. Berikut pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada yang pertama, latar belakang. Jagung adalah komoditas pangan strategis global dan penting untuk ketahanan pangan nasional di Indonesia. Kontribusi pada tingkatan stok pangan domestik dan ekspor, produksi jagung menghadapi tantangan yang serius seperti perubahan iklim yang ekstrim, serta serangan hama dan serangga penyakit yang menyebabkan penurunan luas panen dari produksi. Yang berikut ada rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana rekayasa genetika dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung. Yang poin kedua, apa saja manfaat dan risiko penerapan jagung bioteknologi. Yang ketiga, bagaimana teknologi ini berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, memberikan pemahaman komprehensif tentang proses dan aplikasi rekayasa genetika pada jagung transgenik. Yang berikut menganalisis dampak positif dan negatif teknologi jagung bioteknologi. Dan poin yang terakhir ada mengeksplorasi peran teknologi modern dalam mendukung ketahanan pangan. Setelahnya kita akan masuk pada kajian pustaka. Pada kajian pustaka sendiri terdapat 3 poin, yaitu poin pertama ada keberhasilan rekayasa genetika, poin kedua mekanisme kerja gen BT, dan poin yang terakhir adalah peran gen toleransi kekeringan. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, faktor keberhasilan rekayasa genetika mampu menyisihkan gen dari organisme lain tidak berkerabat. Kedua, memberikan karakter baru untuk perbaikan sifat tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produktivitas dan ketahanan tanaman. Kita lanjut pada poin yang kedua, mekanisme kerja gen BT. Mengintegrasikan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis BT ke tanaman. Tanaman transgenik menghasilkan protein yang toksik bagi tanaman tertentu, meningkatkan ketahanan terhadap serangga dan hama. Peran gen toleransi kekeringan, mengidentifikasi dan memetakan gen kunci untuk ketahanan kekeringan. Poin berikut metodologi rekayasa genetika. Yang pertama ada konstruksi vektor. Plasmida vektor dirancang untuk membawa gen target, direspirasikan dalam bakteri seperti E. coli dengan Agrobacterium tumefaciens. Berikut transformasi gen bakteri. Agrobacterium tumefaciens digunakan untuk memasukkan faktor gen target ke dalam sel tanaman. Seleksi bakteri transforman. Bakteri yang berhasil diterima faktor gen target diidentifikasi untuk digunakan penanda seleksi. Pemindahan gen ke sel jagung. Sel tanaman jagung diinfeksi dengan Agrobacterium transforman gen target, memasukkan ke genom sel. Metode yang terakhir adalah mengidentifikasi tanaman transgenik. Tanaman jagung yang berhasil menyisipkan gen target diverifikasi melalui metode molekuler. Berikut ada hasil dan pembahasan. Ketahanan jagung toleran kekeringan. Varietas unggul jagung hibrida toleran kekeringan dan rendah adalah kunci seleksi plasma nufah, penting untuk adaptasi lahan kering, potensi produksi tinggi, dan kondisi yang cemakam. Menghindari penurunan hasil akibat hujan tak menentu. Efektivitas jagung BT terhadap hama. Jagung BT direkayasa genetik untuk resistensi hama seperti penggerak batang dan mengurangi kebutuhan insektisida kimia, meningkatkan produktivitas di lapangan. Varietas unggul dan gen toleran kekeringan meningkatkan kinerja dan hasil panen di lahan secara signifikan. Berikut dampak penggunaan insektisida. Insektisida kimia berpotensi meningkatkan residu biopestisida
menjadi alternatif ramah lingkungan untuk mengendalikan hama. Berikut kesimpulan dan rekomendasi. Kontribusi rekayasa genetika pada jagung. Pertama, meningkatkan hasil panen dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Kedua, pengurangan penggunaan pestisida kimia. Ketiga, meningkatkan nilai gizi dan mix jagung biovitifikasi. Mendukung ketahanan pangan global. Mengarah penelitian dan pengembangan selanjutnya. Mengembangkan varietas toleran stres abiotik atau kekeringan. Peningkatan efisien nutrisi. Penelitian dampak jangka panjang pada lingkungan dan kesehatan, integrasi dengan teknologi pemuliaan modern lainnya. Pentingnya edukasi dan regulasi biokeselamatan, membangun pemahaman publik yang akurat, transparansi dalam penelitian dan pengembangan, regulasi yang jelas dan adaptif. Sekian dari materi yang bisa saya bahas. Salam lestari, salam konservasi.